Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman onlineku semuanya. Kembali lagi di channel aku, berbagi resep masakan lagi. Di video kali ini aku mau berbagi resep masakan olahan daging sapi, yaitu rendang abang, dimana semua orang tahu kalau rendang ini tentu saja enak dan juga gurih. Nah, selain itu pada resep rendang kali ini juga aromanya itu harum wangi khas rempah-rempah Indonesia. Jadi resep rendang abang daging sapi ini recommended sekali buat kalian yang mau coba masak rendang dengan cita rasa khas Nusantara. Jadi gak usah berlama-lama, yuk langsung saja kita ke bahan-bahan serta bumbu dan cara pembuatannya. Jadi ini dia untuk bahannya, tentu saja daging sapi. Di sini saya gunakan 500 gram. Lalu untuk bumbu-bumbunya di sini ada cabai merah keriting, ini kurang lebih 1 sendok makan atau sekitar 50 sampai 60 buah atau sesuai dengan selera masing-masing ya. Selain itu di sini juga saya gunakan 1 ruas telunjuk asam jawa dan 1 ibu jari gula merah. Jadi penggunaan gula merah ini nantinya rendang abang kita tidak akan manis ya. Jadi fungsinya gula merah ini hanya untuk menambah gurih rendangnya dan juga mempercantik warna dari si rendang abang daging sapi kita nantinya. Oke, sekarang kita lanjut ke bumbu-bumbu berikutnya. Jadi untuk bumbu berikutnya di sini ada bumbu kering dan juga ada bumbu basah. Untuk bumbu basahnya itu sendiri terlihat seperti di video, yaitu bawang merah, bawang putih, sereh, kunyit, jahe, dan laos. Kesemuanya ini nanti akan kita haluskan. Lalu terdapat juga daun salam dan daun jeruk purut. Kalau teman-teman punya daun kunyit boleh banget ditambahkan, karena saya lagi tidak punya stok daun kunyit, jadi daun kunyitnya di sini saya skip. Lalu sekarang kita beralih ke bumbu keringnya. Untuk bumbu keringnya ini juga terdiri dari 2 bagian. Jadi pertama ada bumbu kering yang akan kita haluskan dan kedua ada bumbu kering yang akan kita cemplungkan begitu saja. Nah, untuk bumbu kering yang akan kita haluskan di sini yaitu kemiri, ketumbar bubuk, lalu kemudian lada, buah pala dan juga jinten. Lalu ini nanti akan kita haluskan. Menghaluskannya sebaiknya menggunakan cobek atau ulekan ya. Jadi jangan gunakan blender agar sari-sari daripada bahan-bahan bumbu kering ini bisa benar-benar keluar. Jadi nantinya rendang kita akan benar-benar sangat gurih ya. Nah, ini dia untuk bumbu kering yang akan dicemplungkan begitu saja, yaitu ini ada bunga lawang, lalu kemudian kayu manis, lalu kemudian cabai jawa, lalu kemudian ada cengkeh dan juga ada kapulaga. Untuk bumbu-bumbunya selengkapnya teman-teman boleh cek di kolom deskripsi ya. Lalu kemudian yang tak kalah penting dari rendang itu adalah santan ya. Nah, di sini saya menggunakan santan instan saset kecil yang per sasetnya itu 65 ml, kurang lebih 3 saset. Jadi ini setara dengan santan kental dari 1 buah kelapa tua murni ya. Oke, sekarang bahan-bahan dan bumbu-bumbunya sudah diperkenalkan semua. Lalu sekarang kita akan haluskan untuk bumbu kering dan juga bumbu basahnya. Nah, untuk bumbu basahnya ini saya akan blender dan saya akan campurkan dengan cabai merah keriting yang sudah halus agar cabenya bisa benar-benar halus ya. Tapi untuk asam jawa, gula aren, daun salam dan daun jeruk purutnya tidak usah ikut dihaluskan ya. Lalu kemudian di sini ada 1 tips bagaimana cara yang mudah untuk kita mengulek bumbu keringnya agar tidak alot atau licin. Jadi untuk menguleknya itu sebaiknya diberi sedikit air agar kita bisa mudah mengulek bumbu keringnya ya. Ini adalah resep nenek moyang yang diturunkan oleh mertua saya kepada saya. Semoga bermanfaat ya.
dan silahkan dicoba. Dan juga untuk bumbu kering ini menguleknya itu juga tidak sembarangan ya. Tentu saja ada urutannya, bahan mana yang lebih mudah diulek terlebih dahulu dan bahan mana yang sebaiknya terakhir diuleknya. Seperti di sini saya ulek terlebih dahulu itu adalah jinten, lalu kemudian disusul dengan ketumbar dan lada, lalu kemudian terakhir saya susul dengan buah pala dan kemiri. Nah, ini dia untuk bumbunya tadi sudah selesai dihaluskan dan dengan diberi sedikit air sangat mudah dalam menguleknya. Nah, ini dia untuk sisa dari bumbu diulekkan tadi, mubazir kalau dibuang, jadi kita beri sedikit air dan air ini nanti akan kita jadikan sebagai kuah rendangnya. Lanjut sekarang ke bumbu basahnya. Di sini saya akan blender, jadi saya sudah campurkan cabai merah keriting halusnya, berikut bumbu-bumbu yang lainnya, dan ini juga saya beri sedikit garam. Lalu ini kita akan blender halus. Dan untuk membantu pisau blendernya agar mudah dalam bekerja, jadi di sini saya akan berikan sedikit air. Untuk airnya itu sendiri saya ambil dari air sisa bumbu kering yang diulekkan tadi ya. Dan ini dia bumbu basah dan bumbu keringnya tadi sudah selesai kita haluskan. Dan ini dia air dari sisa bumbunya tadi. Sekarang kita siapkan minyak secukupnya untuk menumis bumbunya dan biarkan minyaknya hingga panas. Lalu kemudian kita masukkan bumbu halus berikut bumbu cemplungnya. Tambahkan juga daun salamnya, berikut juga daun jeruk purutnya. Nah, untuk daun jeruk purutnya ini sebaiknya dibuang tulang tengahnya atau disobek-sobek agar aroma wanginya bisa lebih keluar dengan maksimal. Lalu oseng-oseng, kita tumis bumbunya ini sampai benar-benar matang, sampai wangi dan tidak ada lagi aroma bau langu. Dan kurang lebih seperti ini tampilannya kalau bumbunya sudah matang. Jadi bumbunya itu terpisah dari minyaknya dan sudah ada pori-pori udaranya. Dan ini sudah wangi banget, tidak ada lagi aroma bau langu. Sekarang selanjutnya akan kita tambahkan gula aren atau gula merahnya dan juga asam jawanya. Kita aduk-aduk sampai gula aren dan asam jawanya larut dan tercampur merata dengan bumbu yang lainnya yang sebelumnya kita tumis tadi. Lalu setelah itu kita masukkan potongan daging sapi yang sudah kita cuci bersih perlahan-lahan. Lalu kemudian kita aduk-aduk sampai bumbunya membalut dan tercampur merata dengan daging sapinya. Lalu kemudian baru siap untuk kita tambahkan air. Nah, untuk penambahan air ini sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Semakin banyak kita menambahkan airnya, maka nanti hasil masakan rendang kita, daging sapinya itu akan semakin lembut. Namun prosesnya juga akan memakan waktu yang mungkin agak lebih lama ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lalu setelah kita tambahkan air sesuai yang kita inginkan, lalu ini kita tambahkan juga santannya. Lalu setelah kita tambahkan santannya, rendangnya ini kita masak dengan menggunakan api sedang saja sambil sesekali diaduk-aduk agar tidak gosong. Kita masak sampai kuahnya benar-benar menyusut dan menyisakan seperempat kuahnya. Lalu kemudian baru kita tambahkan seasoningnya seperti kaldu bubuk. Tentu saja gunakan kaldu bubuk rasa sapi ya. Dan jika kurang asin, kemudian lalu kita tambahkan garam, sesuaikan dengan selera lidah masing-masing untuk rasa asinnya. Dan terakhir, jika rendangnya sudah kering dan siap untuk disajikan, kemudian tambahkan penyedap MSG secukupnya. Boleh di skip bagi yang tidak suka pakai penyedap ya. 2000 years later. Dan akhirnya rendang abang daging sapi kita sudah siap untuk dipindahkan ke piring saji dan siap untuk dinikmati. Ini dinikmati bersama nasi putih hangat, cocok banget ya, atau juga dijadikan sebagai teman makan lontong atau ketupat.
Lalu kemudian ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai ide menu prasmanan agar lebih wangi dan gurih. Di sini kita tambahkan taburan bawang goreng. Masya Allah, ini rendang abang daging sapinya itu selain enak dan gurih, ini aromanya benar-benar wangi sekali, khas aroma bumbu rempah-rempah Nusantara. Semoga resep rendang abang daging sapi kali ini cukup menginspirasi dan bisa bermanfaat ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton, dan jangan lupa bantu dukung channel ini agar bisa lebih berkembang ya, dengan cara like, komen, dan share. Dan untuk yang belum subscribe, bantu subscribe serta tekan tanda lonceng notifikasinya ya. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai ketemu di video-video resep-resep masakan yang insya Allah bermanfaat berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.